Hai Sobat Movie, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Flight Plan yang rilis pada tahun 2005 bergenre misteri thriller, disutradarai oleh Robert Schwenke dan dibintangi Jodie Foster sebagai Kyle Pratt. Film ini menceritakan seorang wanita yang baru ditinggal mati suaminya dan menerbangkan peti matinya kembali ke New York. Ia bersama anaknya yang bernama Julia. Saat Kyle tertidur dan terbangun, anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun, Julia, tiba-tiba menghilang. Baiklah sobat, kita langsung ke alur ceritanya ya. Film ini diawali dengan seorang wanita yang sedang duduk di kereta bawah tanah. Scene berganti. Ia masuk ke suatu ruangan yang berisi peti mati. Scene kembali lagi menampilkan wanita tersebut di kereta bawah tanah dan melihat suaminya. Ia pun pergi bersama suaminya. Saat di apartemen, Kyle mengajak suaminya untuk duduk di taman. Scene berganti, menampilkan Kyle sedang berada di suatu ruangan yang berisi peti mati dan ternyata mayat suaminya. Ia adalah seorang ibu bernama Kyle Pratt, baru aja kehilangan suaminya, David. Dia sedikit tergoncang dan kemudian Pratt yang tinggal di Berlin ini berencana terbang pulang ke rumah orang tuanya dan mengajak anak sewatawayangnya, Julia, ke Amerika Serikat untuk tinggal sama nenek kakeknya, sekaligus membawa serta jenazah suaminya tersebut. Di awal film banyak gambar-gambar yang fragmentaris, sepotong-sepotong, membuat kita jadi sedikit bertanya-tanya dan menambah kesan misterius dan tegang. Malam pun tiba. Kyle bersama anaknya yang sedang ingin tidur. Tak lama, ia melihat ke jendela ke seberang apartemennya seperti ada yang melihatnya. Esok pun tiba. Ia dan anaknya akan pergi ke bandara. Sampainya, Kyle melihat-lihat jadwal penerbangan. Saat mereka akan menaiki pesawat, anaknya Julia berkata, "Besar sekali pesawatnya, Mam." Dan jenis apa? Brett mengatakan E474. Ia juga mengungkapkan bahwa ia yang membantu membuat mesin pesawat tersebut. Mereka pun masuk ke pesawat. Kyle duduk di sebelah anaknya. Kyle meminta anaknya untuk tidur dan berkata, "Ketika kau bangun, kita akan berada di tempat lain, yaitu New York." Tak lama ia melihat anaknya, Julia sedang menggambarkan love di kaca jendela tempat dia duduk. Pesawat pun lepas landas. Cerita berlanjut. Kyle ketiduran dan terbangun dengan hilangnya Julia sudah tidak ada di sampingnya. Kyle langsung mencarinya. Ia juga mencari di toilet serta masuk ke ruangan bar yang dikatakan pramugari ada anak-anak. Dan ternyata bukan Julia, melainkan anak dari penumpang lain. Ia pun kembali berbicara dengan pramugari, memberitahu bahwa anaknya berumur 6 tahun, berambut pirang, berponi, dan membawa boneka beruang. Ia pun terus mencari. Tak lama, ia pun menemukan boneka beruangnya Julia dan menanyakan ke beberapa penumpang. Penumpang tersebut mengatakan bahwa mereka tidak melihat anaknya, dan ia pun meminta pramugari untuk mengumumkan atas kehilangan anaknya. Hingga akhirnya masih belum bertemu anaknya Julia. Ia pun terdiam dan pramugari menanyakan, "Apakah kau dalam bisnis pesawat terbang? Kelihatannya kau mengerti desain pesawat." Kyle menjawab bahwa ia adalah insinyur pengembangan pesawat terbang. Ia bekerja di Elgin Air dan baru saja keluar. Lanjut cerita, ia pun masih mencari dan mengelilingi setiap lorong lantai bawah dan atas. Seketika, ia dihampiri pramugari yang bernama Stephanie. Pramugari tersebut mengklaim tidak ada catatan naik pesawat ini atas nama Julia dan manifest penumpangan menunjukkan kursi anak itu kosong. Kyle pun berusaha membuktikan kepada pramugari tersebut bahwa boarding pass dan ransel Julia ada di dalam tas di bagasi tempat mereka duduk. Ketika Kyle membuka bagasi tersebut, ia melihat boarding pass dan ransel Julia hilang. Seketika, Kyle pun berlari ke ruang kokpit untuk berbicara dengan kapten. Tak lama, ia dihampiri seorang yang mengatakan bahwa ia adalah polisi udara yang bernama Carson. Kapten Marcus keluar membahas hal yang sama, yaitu tentang tidak adanya manifest dan boarding pass, bahkan juga menanyakan tentang konsumsi obat-obatan. Kyle berkata ia meminum obat sewajarnya orang biasa, dan pramugari menjelaskan ada peti mayat suaminya dan Kyle mengiyakan suaminya mati 6 hari yang lalu.
Awak pesawat menganggap Kyle hanya berhalusinasi atau berhayal. Kyle bersikeras Kapten Marcus Rich melakukan pencarian menyeluruh terhadap pesawat. Kru pesawat pun akhirnya mencari di semua tempat termasuk di bagasi penumpang, sampai akhirnya tidak ada juga. Situasi makin tegang. Kyle menjadi semakin putus asa, dengan tidak adil menuduh dua penumpang Arab, Obaid dan Ahmed, bahwa merekalah yang telah melihatnya dari jendela tadi malam, menculik Julia dan berencana untuk membajak pesawat. Obaid pun mengklaim bahwa ia tadi malam berada di Hotel Hilton untuk urusan bisnis berdua dan ia tidak meninggalkan hotelnya. Tiba-tiba kapten mendapatkan informasi oleh pramugari dan memberitahu ke Kyle, Julia sebenarnya sudah mati bersama ayahnya di suatu kecelakaan, dan Julia juga berada di rumah sakit tersebut. Kyle mengatakan ketika itu terjadi, putrinya tidak ada di sana. Julia berada di taman bersama pengasuhnya. Otomatis, Kyle nggak percaya dan stres. Seorang terapis yang bernama Lisa menghibur Kyle, yang meragukan kewarasannya sendiri sampai dia memperhatikan gambar love yang Julia gambar di jendela di sebelah kursinya. Seketika melihat ini, ia menyadari bahwa ia tidak sedang berhalusinasi, bahwa ini nyata. Kyle meminta untuk menggunakan toilet. Begitu masuk, ia naik melalui atas dek toilet ke suatu ruang dengan merangkak di atas pesawat. Kyle tidak menyerah. Kyle menyusup ke bagian-bagian terlarang pesawat untuk mencari anaknya. Seorang agen kepolisian, Carson, bertugas mengawasi Kyle agar nggak berbuat yang aneh-aneh selama perjalanan. Tetapi Carson selalu kecolongan. Kyle selalu bisa lolos dan kerasak-kerusuk sendirian mencari Julia. Bahkan sempat bikin penumpang panik dengan menyabotase elektronik pesawat untuk menggunakan masker oksigen dan memotong daya untuk penerangan pesawat. Ia pun kembali ke tempat duduknya dikawal oleh Carson seketika penumpang memberikan tepuk tangan. Dia mengatakan penerbangan membuat perhentian darurat di Bandara Goose Bay di Newfoundland, Kanada, di mana dia akan ditahan. Kyle membuat permintaan terakhir ke Carson untuk mencari Julia saat pesawat mendarat. Sebelum berbicara dengan kapten, Carson menyelinap ke geladak, mengeluarkan dan memasukkan dua bahan peledak dan detonator yang disembunyikan di peti mati David. Kemudian pergi ke bagian avionik, menanam dan mempersenjatai bahan peledak di mana Julia yang diduga sedang dibius tidur. Seketika Carson melapor ke kapten pesawat dan berkata kalau Kyle nuntut uang 50 juta untuk ditransfer ke rekeningnya. Carson nyebar hoax kalau Julia sebenarnya sudah mati dan apa yang dilakukan Kyle sebenarnya cuma kedok buat ajang pemerasan tersebut. Terungkap bahwa Carson, Stephanie, dan direktur kamar mayat Berlin adalah bagian dari konspirasi untuk membajak pesawat untuk tebusan 50 juta dolar Amerika Serikat dan menjebak Kyle sebagai pembajak karena pengetahuannya tentang pesawat. Carson menculik Julia untuk memaksa Kyle membuka peti mati karena di salah satunya yang tahu kodenya. Carson berbohong kepada Kapten Rich bahwa Kyle mengancam akan mengebom pesawat kecuali uang tebusannya ditransfer ke rekening bank dan pesawat G3 disiapkan saat mendarat. Carson kemudian berencana untuk meledakkan bahan peledak yang akan membunuh Julia dan meninggalkan Kyle mati dengan detonator di tangannya. Ketika pintu pesawat ditutup, Kyle mengayunkan alat pemadam kebakaran ke Carson sehingga membuatnya terjatuh dan memborgolnya dan mengambil detonator. Singkat cerita, Kyle berkata kepada Carson bahwa penyebab kematian suaminya bukan dari melompat dari atas gedung dan ia juga tidak jatuh. Carson mengatakan kami membutuhkan peti mati karena tidak akan di X-ray. Dan kami membutuhkan pembajak yang tahu seluk-beluk pesawat, ucap Carson. Saat Kyle menuju ke ruang avionik, ia berhadapan dengan Stephanie pramugari. Tak lama kemudian, Kyle langsung memukul kepala pramugari itu hingga akhirnya ia pergi turun meninggalkan pesawat. Cerita berlanjut. Kyle menemukan Julia yang tidak sadar di area avionik dan nyaris menghindar Carson. Dia mengungkapkan suaminya tidak jatuh dari atap melainkan didorong jatuh dari atap dan Carson jugalah dalang dari hilangnya Julia, menculik dengan memasukkannya ke kereta makanan. Kyle membawa Julia, melarikan diri ke bagian pesawat yang tidak mudah terbakar. Ketika Carson menemukan Julia pergi,
Dia berbalik dan mengejek Kyle, yang menutup pintu ruang di belakangnya tepat ketika Carson mulai menembaki dia, tetapi tembakannya tidak mengenainya. Kyle bersandar pada peti mati David, sampai akhirnya ia menekan tombol detonatornya hingga meledakkan pesawat bagian avionik, membuat Carson mati terbakar atas ledakannya dan menghancurkan roda pendaratan depan. Keesokan paginya, Kapten Rich meminta maaf kepada Kyle ketika Stephanie diborgol, dipimpin oleh agen-agen FBI. Salah satu agen pendamping memberitahu Kyle tentang penangkapan direktur kamar mayat Berlin, memintanya untuk mengidentifikasi dia. Dia membawa Julia yang masih tak sadarkan diri melalui kerumunan penumpang ke sebuah minivan yang menunggu, sementara para penumpang menyadari kebenaran. Julia bangun dan dengan mengantuk bertanya, apakah kita sudah sampai? Sebagai tindakan penghormatan kepada Kyle, Obeid membantu Kyle memuat barang bawaannya. Cerita pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah dalang dibalik menghilangnya Julia ialah Carson. Dia sebenarnya ngebunuh David. Jadi, David mati bukan karena kecelakaan, namun sengaja didorong jatuh. Ia mempergunakan peti mati David untuk menyelundupin bom ke pesawat, sebab peti mati tidak perlu di X-ray dulu. Terus, Carson ngelapor ke kapten pesawat dan bilang kalau Kyle nuntut uang 50 juta untuk ditransfer ke rekeningnya. Carson yang bergosip kalau Julia sebenarnya udah mati dan ia menculik Julia dengan cara memasukkannya ke dalam kereta makanan. Carson sengaja memilih Kyle karena ia adalah insinyur pesawat, mengerti seluk-beluk pesawat terbang. Aksi Carson ini nggak dilakuin sendiri, melainkan dibantu oleh salah satu personil pramugari pesawat, yaitu Stephanie. Baiklah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya di like, subscribe, komen, dan share, serta nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update terbaru video dari channel ini. Sekian, terima kasih.